Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kak Rini harap adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Kita akan memulai sekolah minggu kita ya adik-adik. Kita akan belajar juga pujian yang baru. Kita mau mengucap syukur dan mengucapkan selamat pagi untuk Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu sanakan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita pujikan dari awal ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu sanakan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu sanakan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berkati dengan cuaca yang baik, Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati kedua orang tua kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Siapa hari ini yang bersuka cita? Iya. Siapa yang hari ini semangat memuji Tuhan? Saya? Iya, semuanya semangat memuji Tuhan ya. Karena kita juga tidak boleh lelah. Kita mau memuji Tuhan seumur hidup kita. Kita akan mengangkat pujian, jangan lelah. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita pujikan jangan lelah. Tiada lelah
memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati keluarga kita ya, memberkati pekerjaan papa dan mama kita, Tuhan berkati, dan juga Tuhan memberikan kesehatan ya. Kita mau mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang sudah disiapkan oleh papa dan mama ya. Nanti adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan diberikan saat papa dan mamanya ke gereja ya. Nanti diberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan, bawalah persembahanmu. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Masih ingat gerakannya adik-adik? Ya, kita akan memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Hai haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar di hari Minggu pagi ini? Apakah adik-adik sudah mandi? Sudah bangun? Pasti sudah mandi semua ya. Sudah sarapan. Dan kita akan mendengarkan cerita hari ini. Kita akan beribadah bersama dengan teman-teman di rumah kita masing-masing. Kita akan menyerahkan ibadah kita terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ya Bapa. Kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman kami di rumah. Dan kami akan beribadah bersama dengan mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan waktu kami, mulai dari awal, tengah hingga akhirnya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami untuk mendengarkan firman-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, sebelum bercerita, Kak Ina mau tanya adik-adik. Adik-adik pasti tahu dengan kata-kata senjata. Nah, pasti tahu semua, apalagi kalau anak cowok-cowok ini yang suka main perang-perangan. Nah, ketika main perang-perangan itu pasti membutuhkan senjata, adik-adik, seperti para tentara, polisi. Nah, ketika mereka bertugas melaksanakan tugas mereka di dalam perang ataupun polisi akan menangkap penjahat, mereka pasti menggunakan senjata, adik-adik. Nah, kita anak-anak Kristen
apa yang kita perangi adik-adik? Kita perang melawan apa sebagai orang-orang Kristen? Siapa tahu di sini. Nah, pasti adik-adik menjawab dalam hati kalian masing-masing ya. Nah, sebagai orang Kristen kita memerangi dosa adik-adik. Setiap tingkah laku kita yang tidak benar adalah dosa. Nah, senjata apa adik-adik yang kita gunakan untuk memerangi dosa dalam hidup kita? Sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan yang salah ataupun tidak akan melakukan dosa itu lagi. Apa kira-kira senjata kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan? Iya, betul. Firman Tuhan adalah senjata kita, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen. Di mana firman Tuhan itu? Ayo, di mana? Nah, firman Tuhan itu ada di Alkitab, adik-adik ya. Yang bisa kita baca setiap hari sehingga kita tahu bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita. Nah, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Duduk manis dan bawa Alkitab, jangan lupa ya. Nah, meskipun kita beribadah di rumah, tapi kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita tetap membawa Alkitab. Nah, cerita hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dengan tema mengatasi godaan adik-adik. Nah, ayat cerita ini berjudul Pencobaan di Padang Gurun. Disiapkan Alkitabnya, kita akan mendengar cerita dan sesekali kita akan membuka ayat cerita ini adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang berpuasa adik-adik selama 40 hari. Nah, apa yang dirasakan Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari adik-adik? Kita saja kalau misalnya tidak sarapan, siang sudah lapar. Kalau siang tidak makan, sorenya sudah lapar sekali. Nah, betul. Tuhan Yesus, yang dirasakan Tuhan Yesus adalah lapar secara jasmani adik-adik. Nah, ketika itu ada iblis yang menghampiri Tuhan Yesus adik-adik. Menghampiri Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Apa itu mencobai? Apa kak mencobai bu pak? Nah, mencobai bisa saja disebut dengan menggoda, dengan iming-iming. Sehingga kita dapat berbuat dosa adik-adik setelah melakukan godaan itu. Nah, kita lihat di Matius 4 ayat 3. Sudah siap? Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, iblis mencobai Tuhan Yesus adik-adik. Iblis tahu kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat adik-adik. Dia mencobai Tuhan Yesus, "Kalau kamu anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti, sehingga roti itu bisa kamu makan dan kamu akan menghilangkan rasa lapar kamu." Tetapi Tuhan Yesus menjawab godaan iblis itu dengan firman Tuhan adik-adik. Lanjut, kita lihat ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, itu jawaban Tuhan Yesus kepada iblis. Yesus tahu iblis mencobai Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus melakukan dosa, adik-adik.
Tuhan Yesus tahu dia hidup bukan karena jasmani saja. Misalkan jasmani itu misalkan rasa lapar yang kita rasakan, rasa haus yang kita rasakan. Tetapi kita hidup oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, kita tidak punya petunjuk jalan. Ini baik, ini tidak baik. Gitu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus mengimani firman Tuhan itu menjadi makanan rohani Tuhan Yesus. Dan dia mau taat kepada Bapa di surga, adik-adik. Nah, ketika itu iblis kalah. Tetapi iblis tidak menyerah, adik-adik. Dia melakukan pencobaan lagi kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan iblis, adik-adik? Untuk mencobai setelah percobaan pertama tidak berhasil kepada Tuhan Yesus. Iblis tahu adik-adik kelemahan kita. Kak Ine, adik-adik, mama kita, papa kita, saudara kita, teman-teman kita. Semua orang di dunia ini punya kelemahan adik-adik. Dan iblis tahu itu. Nah, iblis menggunakan setiap kelemahan kita untuk menggoda kita. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Nah, mari kita lihat dari Matius 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatah engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, ini pencobaan yang kedua yang dilakukan iblis kepada Tuhan. Yesus disuruh untuk menjatuhkan dirinya ke bawah, adik-adik. Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, maksudnya di atas bait Allah, tempat yang tinggi. Dia meminta Tuhan Yesus untuk jatuh ke bawah, menjatuhkan dirinya. Nah, Tuhan Yesus tahu, ya, ini pencobaan dari iblis. Dan iblis tahu adik-adik, Tuhan Allah berkuasa atas Tuhan Yesus. Dia akan menyuruh malaikat-malaikat Tuhan untuk menyelamatkan Tuhan Yesus. Ya, iblis tahu itu. Tapi Tuhan Yesus nggak akan melakukan itu adik-adik. Sekarang misalkan kita, ya, kita memohon perlindungan Tuhan ketika kita kemana saja akan pergi. Ya, kita pasti punya hikmat, ya, diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita kepintaran kepada kita. Nah, ketika dalam perjalanan kemanapun kita pergi, kita sebagai orang yang berhikmat dan punya kepintaran, nggak mungkin kan kita moro-moro kita berjalan atau naik sepeda motor moro-moro ke tengah sehingga kita ditabrak oleh mobil atau sepeda motor, adik-adik, dan berharap Tuhan Yesus langsung menolong kita. Itu adalah tindakan yang bodoh, adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Tuhan Yesus rasakan. Tuhan Yesus tahu ketika dia dalam keadaan pencobaan, Tuhan Allah pasti menolong dia dengan malaikat-malaikatnya, tetapi dia tidak melakukan godaan yang diberikan iblis ini tuh, adik-adik. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan
Lagi adik-adik, kita lihat Matius 4 ayat 7. Kita lihat, Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, Tuhan Yesus memperingatkan iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu lo ya. Kamu pasti akan dihukum, adik-adik. Nah, akhirnya iblis kalah lagi, adik. Iblis nggak bisa menjawab ketika Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan lagi, adik-adik. Nah, tapi tetap iblis tidak menyerah. Iblis kembali menggoda Tuhan Yesus, yaitu kita lihat ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nah, ini yang dilakukan iblis ketiga kalinya mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, adik-adik. Kalau misalkan gunung kan lebih tinggi dari pemukiman atau rumah-rumah yang ada di bawah gunung ya. Nah, dari gunung yang tinggi, Tuhan Yesus dan iblis dapat melihat kerajaan yang ada di bawah gunung itu. Dia mau menyerahkan kerajaan dunia dan kemegahannya, asalkan Tuhan Yesus sujud menyembah iblis, adik-adik. Nah, adik-adik, kali ini iblis berusaha memberikan sesuatu yang lebih besar daripada kelaparan jasmani yang dirasakan Tuhan Yesus, adik-adik. Dia menawarkan harta, dia menawarkan kekuasaan, dia menawarkan kemewahan, adik-adik, kesombongan. Tetapi kita lihat ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Menyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tuhan Yesus tidak mau, adik-adik. Dia ditawari oleh kerajaan dunia dan kemewahannya. Nah, Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus ingin tetap berbakti kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti tadi ya, di ayat 7, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Apa maksudnya, adik-adik? Yesus mengatakan kita tidak boleh mencobai Allah. Yesus tahu bahwa mencoba hal-hal yang bodoh dan menguntungkan diri sendiri lalu berharap Allah akan menolong kita adalah hal yang salah, adik-adik, perbuatan yang salah. Seperti Kak Ina ceritakan tadi, ketika kita meminta perlindungan Tuhan, tetapi kita tahu perbuatan yang akan kita lakukan itu adalah hal bodoh. Ketika kita menantang bahaya tuh, itu adalah perbuatan yang salah, adik-adik. Nah, Allah pasti dengan senang hati menjaga kita, adik-adik, bila kita taat kepada firman Tuhan.
Ia juga bermurah hati dan menolong kita ketika kita berbuat salah. Tetapi adik-adik, dengan memegang firman Tuhan, Tuhan Yesus ajarkan adik-adik, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, tetapi Tuhan Yesus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Nah, inilah yang boleh kita tiru dari sosok Tuhan Yesus adik-adik. Ketika kita memerangi setiap dosa yang akan kita lakukan, kita pasti akan ingat firman Tuhan dan berharap kepada Tuhan Allah adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, gimana misalkan kalau kita dosa-dosa apa yang sering kita perbuat adik-adik? Misalkan di sekolah mencontek, kita berbohong kepada orang tua, kita menipu teman kita mencuri atau mengambil barang milik orang lain yang bukan punya kita. Itu adalah dosa adik-adik. Kita sebenarnya tahu kalau misalkan ulangan di sekolah, kita sudah belajar di rumah, tetapi kita tidak yakin dengan hasil ulangan kita, adik. Wis nyontek aja cepet, enak. Kita tahu itu dosa. Bagaimana kita memerangi dosa itu dan kita tidak akan melakukan perbuatan yang salah itu? Oh iya, ingat firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Berarti kalau aku lakukan dosa, aku pasti dihukum. Nah, itu kita ingat ikut itu, sehingga kita nggak akan lakukan dosa itu adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk terus mengenal firman Tuhan. Kita membaca Alkitab, meskipun satu hari hanya 1 ayat, tetapi mari kita lakukan sehingga kita tahu bagaimana firman Tuhan yang baik dan menuntun kita sebagai anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan. Dan kita tidak akan tergoda oleh goda-godaan yang ada di sekitar kita, dan kita tidak akan melakukan dosa-dosa yang tidak Tuhan ingini. Nah, cerita hari ini sampai di sini. Nanti ada lembar aktivitas yang akan Kak Ine bagikan. Nanti di sana terdapat isian adik-adik ya. Ada huruf yang tidak beraturan di bawah garis. Nanti adik-adik isi di atasnya garis, di bawahnya ada huruf yang tidak teratur. Nah, Kak, adik-adik isi huruf sebelum huruf setelah huruf yang ada di bawah garis adik-adik. Nah, itu nanti akan tersusun pesan Tuhan Yesus untuk kita. Dan nanti adik-adik akan bacakan dan adik-adik akan rekam. Kak Ine tunggu di hari Minggu nanti. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Bagaimana kita berpegang teguh kepada firman Tuhan untuk tidak melakukan dosa-dosa yang tidak Tuhan inginkan. Oke, kita akan berdoa menutup firman Tuhan dan ibadah kita hari ini. Minta dengan kasih teman kita David untuk menutup sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, berkati kami untuk bisa melakukannya. Tuhan Yesus, berkati Kak Ina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam keluarga dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih David sudah memimpin doa firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.